Wanya dan arsal ketika kami mengutus ila Samud dan Arahum kepada kaum Samud saudara mereka minal qabilah saudara dari satu qabilah satu suku. Pekan lalu kita juga memulai ayat tersebut dengan apa lafaz wa ila adin aqahum. Ila adin ayat 49 lembar sebelah kanan paling bawah. Wa ila adin aqahum, dan kami utus ke kaum Ad aqahum saudara mereka. Kaum Ad itu nabi siapa? Kaumnya Nabi Nuh. Kaum siapa? Baru kemarin ini. Kaumnya Nabi Hud. Kalau kaumnya Nabi Nuh, siapa namanya? Sam. Sam keturunannya Sam Yafid. Siapa? Rosid. Kurang populer tapi harus kita ingat. Kaumnya Nabi Musa, Bani Israel. Nah, sekarang kita akan sedikit mengkaji tentang kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh alaihi. Sebagaimana yang lalu juga pernah disampaikan, ada 4 nabi dari Arab. Siapa? Shu'aib, terus Muhammad. Satunya Nabi Hud alaihi. Kalah karo budhe pacah. Nah, ini kita Nabi Soleh, berarti kaumnya kaum Samud, itu pun dari bangsa Arab. Wa ila Samud aqahum, ketika kami mengutus ke kaum Samud aqahum saudara mereka minal qabilah, saudara qabilah. Maksudnya Nabi Soleh itu pun termasuk daripada apa? Qabilah apa? Kaum Samud, karena dari keturunan mereka. Tapi kalau tidak mau iman sama Nabi Soleh, sama nabinya, berarti saudara senasab tapi bukan saudara seagama. Begitu juga ada orang tua Islam Muslim, anaknya murtad kafir, maka meskipun itu keluarga nasab keturunan tapi bukan keluarga dalam agama. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dari kalangan kaumnya sendiri. Tapi masih banyak juga yang tidak mau beriman. Karena kalau itu nabi dari kaum yang lain, itu biasanya kredibilitas atau kepercayaan kaumnya akan berkurang. Karena nggak tahu seluk-beluknya seperti apa. Ada orang tahu-tahu dia ngaku ustaz, tapi kita tidak tahu seluk-beluknya. Kita boleh percaya, boleh tidak. Bahkan lebih banyak kita tidak percayanya. Kenapa? Karena kita tidak tahu biografinya, tidak tahu kehidupannya. Ini siapa bapaknya, siapa kakeknya, apa keseharian kita tidak tahu. Maka biasanya pemuka agama itu yang diangkat dari kaumnya sendiri, dari wilayahnya sendiri.
Wa ila Tsamud akhahum, ketika kami utus saudara mereka ke kaum Tsamud. Yang dimaksud berarti siapa akhahum di situ? Nabi Soleh alaihissalam. Solihan, maka disebutkan solihan, Nabi Soleh. Qala ya qaumi ibudullaha. Nabi Soleh berkata, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullaha, sembahlah Allah, wahiduhu, tauhidkan Allah, malakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kalian, kata Nabi Soleh, min ilahin ghairuh, sesembahan ghairuh, kecuali siapa? Allah. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Huwa ansha'akum, dialah Allah, ansha'akum, yang menciptakan kalian. Ibtada'u khalqakum, yang awal mula menciptakan kalian, minal ardi, dari tanah bumi, bikholki abikum adam minha, minal ardi bikholki abikum adam minha. Kok dari tanah? Iya, karena dengan menciptakannya abikum, bapak kalian, siapa? Adam, minha, dari tanah. Nah, kalau ada orang tanya, katanya manusia dari tanah, itu Nabi Adam. Ya benar, karena sebelumnya nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Nah, terus kalau yang manusia sekarang itu katanya dari tanah juga. Kok bisa dari tanah? Kan itu ada bapak, ada ibunya. Itu tetap dari tanah. Apa maksudnya? Manusia itu nggak hidup kalau dia nggak makan, nggak minum. Dan makanan manusia kebanyakan dari tanah, tanaman ataupun tumbuhan. Nanamnya di langit apa di tanah? Di tanah. Maka saripatinya tanah itu terangkat di tanaman yang dimakan manusia. Bahkan sampai sekarang nggak ada ahli kesehatan yang memungkiri ataupun yang mengingkari bahwa makanan terbaik adalah sayuran. Buat siapapun sayuran cocok. Kecuali suket teki ya. Suket teki bukan sayuran tapi semua penyakit apapun kalau sayuran cocok semua. Karena langsung dari tanah. Makanya tanpa sadar pun sebenarnya Allah Subhanahu wa taala pengen kita tuh lebih banyak mengkonsumsi apa-apa yang dari tanah. Karena nggak bisa terelak. Aku nggak mau makan sayuran, berarti aku bukan makanan dari tanah. Nah, kamu makanannya apa? Nasi. Dan nasi nanamnya di mana? Di tanah. Saya ini berasnya nanamnya di laboratorium. Ya laboratorium pun ya itu pun ngambil tanah juga. Meskipun diletakkan di laboratorium nggak akan tumbuh kalau nggak ada tanah. Maka ilmuwan-ilmuwan itu Pak mengkaji bagaimana ini supaya pasokan makan ini tidak habis. Maka dibikinlah yang padi atau beras dari ini dari itu. Tetap yang dibikin itu berasnya macam-macam ya, tapi bukan tanahnya. Masuk singkong. Bakwan itu walaupun gorengan tapi yang menggoreng pun ya napaknya di tanah. Nggak mungkin gorengnya sambil terbang. Ada sayur. Nah, saripati itu ada di dalam bumi, terangkat dengan tanaman, kemudian dimasak, dikonsumsi manusia, dimakan. Nah, itu masuk ke tubuh manusia, ampasnya keluar dari bawah, depan belakang, yang depan cair, yang belakang ampas yang keras. Kemudian saripati makanan itu, saripati itu ngalirnya ke air sperma. Itu dari tanah juga. Bahkan pengantin baru orang pun menganjurkan, walaupun nggak paham itu manusia dari tanah pun pasti menganjurkan pengantin baru banyak makan makanan sayuran bergizi. Ya itu kita dari tanah. Kalau Nabi Adam memang dari tanah langsung, tapi kalau manusia sekarang ya dari tanah, tapi butuh beberapa tahapan ataupun proses. Jadi kalau ada yang tanya mana dari tanah, katanya manusia dari tanah. Saya jelaskan.
minal ardi bi khalqi abikum, dengan penciptaan bapak kalian Nabi Adam dari tanah. Wasta'marakum fiha, dan memakmurkannya kalian fiha di bumi. Istakmaro ini memakmurkan. Memakmurkan, yang memakmurkan bumi ini ya manusia. Bumi ini bisa makmur ya dengan adanya manusia. Makanya peradaban manusia. Ja'alakum aimaran taskununa biha, Allah menjadikan kalian imaron, pemakmur, taskununa biha. Kemudian kalian itu menghuni atau menempati biha di bumi. Fastaghfiruhu, maka kemudian istighfarlah kepadanya, kepada Allah, minasyirki, tafsirannya dari kesyirikan. Tsumma tubu, kemudian taubatlah kalian, irji'u, kembalilah kepada Allah, ilaihi, kepada Allah, bita'ah, dengan ketaatan. Inna rabbi qaribun mujib, inna sa'tamuni rabbi, Tuhanku, qaribun, dekat, min khalqihi bi'ilmi, maksudnya penciptaan dengan ilmunya Allah, mujib, dan juga mengabulkan permohonan ataupun doa. Inna rabbi qarib ini bukan berarti Allah itu dekat secara fisik. Makanya tafsirannya min khalqihi bi'ilmi, dekat secara pengetahuannya Allah. Nah, kalau ada orang kan biasanya ngomong, kalau kamu mau taat kepada Allah, seakan-akan kita ini mendekat kepada Allah, bukan fisiknya. Kalau kita mengatakan Allah itu dekat dengan orang-orang soleh secara fisik, berarti kita secara tidak langsung menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal ayatnya Allah sendiri saja berfirman, laisa kamitslihi syai', Allah tuh nggak sama siapa-siapa. Dekat itu dengan pengetahuannya. Orang soleh dekat kepada Allah, karena kalau orang soleh doa pasti dikabul oleh Allah, ijabah. Kita mungkin suatu ketika pernah ataupun akan mengalami yang mana kita ini akan ada perasaan was-was, susah, terhimpit ekonomi kita. Tapi kadang kita ini nggak tahu solusinya seperti apa. Tapi asalkan kita mau taat sama Allah, ataupun kita setelah daripada melakukan perbuatan yang baik, kadang pasti ada solusinya, dan itu di luar dari pikiran kita. Kita bilang 1 tambah 1 itu 2. Solusi saya 1 tambah 1 ini pasti solusinya apa? Masalahnya ada 2. Maka saya menyelesaikan harus 1 persatu. Tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan permasalahan itu langsung seketika. Padahal permasalahannya ada 2. Kalau kita mau ulas balik, bisa jadi karena saya habis sedekah, bisa jadi karena saya habis hadir pengajian, bisa jadi karena saya habis senyum sama orang di jalan. Nah, kita tanpa sadar itu balasan cash dari Allah Subhanahu wa taala. Maka asalkan kita mau taat, mau belajar jadi orang soleh, insya Allah pasti akan ada jalan solusi. Inna ma'al usri yusra. 1 kesukaran, 1 masalah, yusra, pakai lafaz yang nakiroh umum. 1 perkara khusus permasalahan, yusra, akan ada jalan penyelesaian lebih daripada 1, karena umum. Itu namanya nusroh ghaibiyah, pertolongan Allah yang ghaib. Secara logika nggak nyampe gitu, bahasanya secara logika nggak nyampe. Bahwa kalau logika saya permasalahan ini seperti ini, tapi ternyata Allah kasih jalan penyelesaian yang itu biasanya karena kebaikan ataupun kesolehan kita. Kesolehan kita, maka kita ini lomba-lomba gimana jadi orang soleh, jadi orang baik, belajar jadi orang soleh, belajar jadi orang baik, supaya permasalahan hidup ini yang menyelesaikan Allah. Maka dalam ilmu tauhid itu kita nih diajarkan, kalau suatu saat mungkin bapak-bapak belajar tauhid, akidah, itu dilatih
Kalau mendapati suatu permasalahan, kalau kita merasa mampu bisa menyelesaikannya, itu biasanya susah untuk menyelesaikan. Tapi kalau suatu peristiwa, permasalahan itu kita langsung sandarkan kepada Allah, usaha tetap tapi hatinya tetap yakin ini yang menyelesaikan Engkau ya Allah. Karena masalah ini pun datangnya dari Engkau. Tidak ada penyelesaian kecuali itu biasanya nantimu mudah. Wali-wali dulu, para sahabat Nabi bahkan ada mau mengejar musuh ataupun dikejar musuh, di depannya ada lautan, nggak akan bisa itu nyeberangi lautan secara logika, balik ya otomatis ketemu sama musuhnya, mati. Tapi karena keyakinannya kuat, ya Allah ini secara logika saya nggak akan bisa nyeberangi lautan, nyeberangi sungai, kecuali dengan perahu, dengan kapal. Tapi ini bismillah, dengan keyakinan yang sempurna kepada Allah, Engkau yang berikan masalah, Engkau juga yang berikan solusi. Maka nyebrang ternyata apa? Tidak tenggelam. Bahkan kudanya itu naik di apa? Seakan-akan cuma percikan air saja ya. Padahal pakai kuda. Kudanya karena yang menunggangi orang soleh, kudanya pun ikut berkah juga. Bukan ikut soleh ya. Kudanya soleh nanti pakai peci. Ikut berkah. Orang soleh itu berkahi. Orang soleh datang ke rumah itu berkahi. Anak soleh pun di rumah berkahi. Sebaliknya juga punya teman, punya tamu itu yang nggak soleh itu ya, yang nggak berkahi, yang nggak soleh, karena nggak soleh. Tapi bukan berarti jangan kesini. Selain orang soleh dilarang masuk. Nah ya nggak juga. Kita tetap kalau sama tamu mau siapapun harus dihargai. Tapi kalau kita sering berkumpul dengan orang soleh, kita di salah satu pengobat hati adalah sering kumpul dengan orang soleh. Karena kumpul dengan orang soleh itu, walaupun kita nggak cerita permasalahan kita, tapi setidaknya apa kita terkadang itu merasa ringan untuk menghadapi suatu permasalahan yang kita anggap itu berat. Tapi kalau gaulnya sama orang nggak soleh, kesandung sedikit aja berdarah, orang teman-temannya karena nggak soleh, kamu itu bisa gagar otak itu, kamu itu bisa amputasi nanti, diamputasi, karena nggak soleh, nggak tahu. Nah kalau orang soleh itu tahu permasalahan, kalaupun kita curhat, insya Allah akan ada solusi. Saya bilang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kebaikan itu berkah, makanya sering-sering kumpul. Maka ini ucapan Nabi Soleh kepada kaum Samud, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiru tsumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Nah, ini ayat awal kita pengajian malam ini, kita langsung sama-sama simak tentang sedikit sejarah kaum Samud. Makanya kenapa ucapan Nabi Soleh ini setelah daripada menyeru untuk beribadah nyembah hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya, wa ansha'akum minal ardi, dan Allah lah yang menciptakan kalian dari tanah, wasta'marakum fiha, dan memakmurkan bumi ini ya dengan keberadaan kalian, fastaghfiru, istighfarlah kepada Allah dari kesyirikan yang pernah dibuat, summa tubu, kemudian beramal soleh. Tobat itu dalam bahasa Qur'annya beramal soleh, karena tubuh ilaih, kembali kepada Allah. Tobat kepada Allah maksudnya berdoa, berbuat kebaikan atau ketaatan. Jadi kaum Samud ini nasabnya kaum Samud bin Athar bin Iram bin Sam bin Nuh alaihi salam. Kaum Samud bin Asar bin Iram bin Sam bin Nuh. Karena Nabi Nuh kita sudah sama-sama simak berapa keturunannya yang selamat? 3, Sam, Ham, dan Yafid. Sam itu
untuk orang Arab itu, jadi cikal bakalnya bangsa Arab. Berarti keturunan dari Sam, punya anak Iram, punya anak Pasar. Asar, punya anak Samud. Kalau ini kan kaumnya Nabi Soleh itu kaum Samud, bukan berarti orang Samud. Berarti kaum Samud itu dulu punya nenek moyang orang, ya namanya Samud, gitu. Namanya dikatakan kaum Samud. Dan sekarang pun orang Jawa sering itu Pawiro itu dinamakan Bani Pawiro. Anak siapa Pawiro? Padahal Pawiro ini kakek yang keberapa? Pawiro. Pawiro. Pawiro Timejo. Sudah tahu. Kalau di Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir itu komplit, kisah-kisah itu komplit. Tapi kalau tafsir Jalalain itu yang ringkas. Nah, kita mengulas kaum Samud. Kaum Samud ini kalau secara fisik biasa-biasa saja. Secara fisik biasa-biasa saja. Dan rumahnya juga mahat di gunung-gunung. Punya keistimewaan bisa mahat gunung itu di paha. Dari Tatar itu begitu. Gimana? Tatar itu juga mat gunung. Apa? Tartar. Tator. Oh ya, Tator ya. Tapi gunungnya sini dengan Arab beda. Gunungnya sini masih ada campur tanah. Walaupun batu, tapi kalau gunung Arab, kalau saya di Pakistan itu walaupun bukan Arab, tapi gunungnya ya gunung batu. Di Pahat itu. Makanya nggak usah iri kalau di negara lain kok ada namanya gunung di jebol dijadikan jalan sampai berkilo-kilometer, nggak usah heran. Bisa jadi gunungnya gunung batu. Indonesia dijebol ya hancur gunungnya. Gunung-gunung tertentu, bukit tertentu mungkin ada. Kalaupun ada itu pun paling 1-2 kilo Indonesia. Berani itu namanya apa? Gunung dijadikan terowongan. Nah, jangan bilang, pemerintah kurang hebat. Gunung nggak bisa dijebol. Sedangkan di luar negeri dijebol ya nanti dulu. Iklim saja itu mempengaruhi daripada kondisi daripada apa yang mau dibuat, infrastruktur daripada suatu wilayah. Itu jembatannya itu seperti itu. Jembatannya bagus ya di musim dingin, jadi nggak kena panas, awet, dingin. Kalau Indonesia makanya semua punya keistimewaan tersendiri. Indonesia gunung mau dipaksa jebol ya, kambing apa namanya yang turun itu laharnya putus gembelnya jadi marah nanti. Jadi nggak semua, kita harus pahami itu. Nah kalau di Arab itu gunung itu ya batu, makanya dibelah gunungnya, dibor gunungnya jadi jalan ya namanya batu. Ini saya langsung longsor. Nah letaknya ini kaum Samud ini daerah antara Hijaz dan Syam. Ada di situ satu wilayah. Kalau sekarang kabupatennya Kabupaten Al-Ula. Kabupaten Al-Ula. Daerahnya namakan Al-Hijr. Kalau kita ke Madinah, Mekah bisa nanti mengunjungi situ. Tapi kalau visa umroh nggak bisa. Bisanya visa ziarah baru bisa di situ. Kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh alaihissalam. Nah, dan mengulang juga hanya di Quran saja disebutkan 4 nabi ini termasuk Nabi Soleh, Nabi Muhammad. Padahal dulu Nabi Musa alaihissalam itu pun pernah mengatakan jadikanlah pelajaran nabi-nabi sekarang dan nabi-nabi setelah daripada nabi-nabi yang ada. Itu sebenarnya menyindir masalah nabi-nabi Arab. Tapi ya namanya sekarang Alkitab itu termasuk Taurat, Zabur, Injil. Mungkin redaksinya wallahu alam dirubah ataupun dikurangi atau ditambah, maka sudah tidak ada. Karena tahu itu merugikan bangsa-bangsa sebelumnya. Maka kedengkian, keirian orang-orang Yahudi Nasrani itu yang membuat mereka sesat dan tidak bersyukur. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan kaum ataupun orang yang kau sesatkan, bukan juga kaum yang engkau murkai, engkau marah. Sesatkan siapa yang sesatkan? Ya, kaum Nasrani disesatkan oleh Allah. Karena pemahamannya yang sesat, nabinya diangkat ya, dikiranya jadi nabinya jadi Allah atau menjadi Tuhan.
Orang Yahudi marah, kenapa? Dikasih dari dulu kenikmatan, bangsa yang dimuliakan oleh Allah, tapi tidak mau bersyukur. Nabi dari kalangannya sendiri saja dibunuh, dicaci, dihina. Nah, karena tahu Nabi akhir zaman nanti dari bangsa Arab, bukan dari bangsa yang dulu pernah menguasai dunia dalam arti nabi-nabi yang mayoritas, maka ya sampai sekarang mereka tidak mengakui kalau Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman. Di kitab Sahih Muslim disebutkan situ Rasulullah disebutkan khotamal anbiya wal mursalin. Itu makanya kalau mukadimah biasanya ada sholawat salam ala sayyidina Muhammad khotamul anbiya wal mursalin. Sifatnya Nabi Muhammad itu apa? Penutup para nabi dan nabi akhir zaman, ataupun penutup daripada nabi dan rasul. Kenapa? Karena banyak yang beriman kepada Allah tapi tidak iman kepada Nabi Muhammad. Ataupun iman sama Muhammad tapi mengakui bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad. Siapa? Syiah. Syiah itu membuat suatu pemahaman bahwa Nabi Muhammad ya nabi, tapi setelahnya ada nabi siapa? Ali, Sayyidina Ali. Sampai ada fatwanya yang kontroversi. Kalau di Indonesia kan nggak ada Syiah bahasanya, ataupun sedikit sekali, bisa dibilang tidak ada. Ini tidak kita dengar. Ada mengatakan dulu tuh nama malaikat Jibril itu salah alamat. Seharusnya yang diberikan wahyu itu adalah Sayyidina Ali, bukan Nabi Muhammad. Dan juga katanya Sayyidina Ali punya pedang. Nah, di sarung pedangnya itu banyak tertulis ayat-ayat Al-Quran yang tidak dibukukan oleh umat Islam pada saat itu. Makanya orang Syiah dia punya juz-juz tersendiri dalam, menurut mereka itu sebagai Al-Quran. Bukan 30 juz, tapi ada beberapa juz lagi yang tertinggal di sarung pedangnya Sayyidina Ali. Ya, kalau sama orang Syiah nggak akan ada bisa berdebat. Maka orang Syiah itu cikal bakalnya itu sudah ada ketika zamannya Nabi. Orang alim juga, banyak orang alim, tapi itu tadi. Dari dulu mau perdebatan sama orang Syiah nggak akan pernah dapat. Karena cikal bakal pendukung Sayyidina Ali dari dulu itu sudah ada. Bahkan dari Nabi masih ada, dari Sayyidina Ali itu pun masih hidup. Nah, kaum Samud ini ada di antara Hijaz dan Syam. Kalau di Madinah, Syam itu sekarang itu Palestina, Lebanon, Yordan, ataupun Syria. Nah, dibilang orang Syam itu sekarang negaranya itu biasanya 3 atau 4 negara. Kalau di Madinah itu di selatan itu Mekah Pak arahnya. Selatan mana Pak? Benar sana ya, selatan Mekah. Nah, utara baru daerah Syam, Palestina, Lebanon, Syria. Mana lagi saya sebutkan? Palestina, Syria, Iran. Bukan. Syria, Lebanon, Yordania ataupun Syria, Yordania, Palestina. Nah, itu yang tetangga-tetangga daerah sana. Maka peristiwa Sya'ban saya kaitkan dengan kisah kaum Samud. Dulu ketika Nabi masih di Mekah, itu kan menghadapnya Nabi beribadah sholat itu kan menghadap ke Baitul Maqdis, Palestina. Tapi cerdasnya Nabi, karena Nabi itu punya sifat fatonah, cerdas. Itu meskipun ngadep ke Palestina ketika masih di Mekah, tapi tetap tidak membelakangi Ka'bah. Karena Ka'bah kan bisa diatur, maksudnya Ka'bah kan punya beberapa sisi, mau dari manapun bisa menghadap. Maka Nabi itu kalau sholat menghadapnya itu yang ngadep, nggak membelakangi Ka'bah, menghadapi Ka'bah, tapi yang lurusnya itu juga lurus ke Palestina. Nah, baru ketika hijrah ke Madinah, Nabi gelisah. Kenapa? Kalau di Madinah ini arahnya berbeda. Kalau menghadap Ka'bah ke selatan, kalau ke Palestina, ke Masjid Aqsa itu arah ke utara. Gimana ini? Nah, sedangkan Nabi Muhammad ya sudah tahu kalau situs yang utama itu ada situsnya Nabi Adam, yaitu Mekah itu Ka'bah. Maka peristiwa Sya'ban salah satu yang fenomenal terjadi di bulan Sya'ban. Sekarang kita di bulan Sya'ban adalah apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanwalliyannaka qiblatan tardhaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram."
qad nara taqalluba wajhika fis sama. Aku tahu Muhammad, engkau ini gelisah semenjak hijrah tadi toh. Karena nggak bisa menghadap Ka'bah, nggak bisa menghadap Palestina secara bersamaan. Fawalli wajhaka falanuwalliyannaka syatar falanuwalliyannaka kiblatan tarah. Maka palingkanlah kiblatmu fawalli wajhaka syatarul masjid, ke Masjidil Haram. Jadi imannya Nabi Muhammad, kiblatnya maksudnya kiblat Nabi Muhammad dipositifkan mengarah ke Masjidil Haram. Tapi sempat di Madinah menghadap ke Palestina atau Masjidil Aqsa selama 17 bulan 3 hari. Berapa? 17 bulan 3 hari. Berarti setahun berapa 17 bulan? Setahun punjul beberapa bulan. Pas sholat zuhur sama sahabat juga rakaat kedua menghadap Masjidil Aqsa, rakaat 3, 4 menghadap Masjidil Haram, Ka'bah. Nah, pas sholat itu sampai sekarang masjidnya diabadikan. Jadi masjid kiblatain, punya 2 kiblat, Tapi bukan berarti sholat di situ boleh madhep kemana-mana, enggak. Tapi sekarang sama pemerintah Arab sudah yang arah ke Palestina itu sudah ditutup tetepan, tapi yang arah dipermanenkan arah ke Ka'bah. Nah, sempat seperti itu. Maka kalau di Madinah sekarang menjelaskan tentang posisi kaum Samud. Kalau di Madinah berarti arahnya ke arah Tabuk ya, arah ke Palestina. Ini lokasi Samud ini. Dan kalau ke Tabuk itu kurang lebih jarak beberapa ratus kilo dari lokasi Tabuk. Tabuk itu perang terakhir yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW peristiwa. Nah, kaum Samud ini sekalian juga menjelaskan ayat setelahnya nanti. Kaum Samud ini diperintahkan untuk menyembah kepada Allah, maka diutuslah Nabi Soleh alaihissalam karena sudah banyak penyimpangan-penyimpangan yang berlandaskan menurut mereka berlandaskan dengan tradisi ataupun kebiasaan nenek moyang mereka. Bahkan sekarang pun masih ada itu ukiran di gunung yang menyerupai wajah. Ada yang berpendapat, sebagian ahli sejarah berpendapat itu dulu yang disembah oleh kaum Samud, tapi ada juga yang mengatakan bukan. Tapi intinya dalam kekafiran, dalam keadaan kemaksiatan, makanya diutuslah Nabi Soleh alaihissalam. Nah, suatu ketika kaum Samud ini suruh beriman kepada Allah SWT. Tapi itu tadi alasan saja. Bahkan suruh menunjukkan mana mujizatnya. Ada yang bilang, kalau memang kau benar Nabi, wahai Soleh, ya tolong ini ada batu, keluarkan unta yang besar, unta betina yang sedang hamil, mengandung. Batu, ada batu utuh, suruh mengeluarkan itu unta. Untanya pun tidak semena-mena unta gitu saja, tapi unta yang hamil. Tahu tandanya ini maksudnya langka, karena biasanya namanya ternak itu ya, yang hamil itu langka. Padahal batu mengeluarkan unta saja itu sudah suatu keajaiban, tapi masih minta yang kuat, unta yang besar, plus itu pun masih hamil. Maksudnya yang hamil siapa? Kok di dalam batu? Wong unta saja bisa keluar dari situ saja. Nah, itu sudah heran-heran gitu. Apalagi ini yang hamil. Kalau bahasa kita ya, tolong datangkan mobil yang rodanya 1 lah. Kalau memang kamu benar, kamu sering ngaji di Tariqul Jannah, itu ada dealer toh, keluarkan itu mobil, atau itu ada dealer motor, tapi keluarkan mobil dari dealer itu, tapi mobilnya yang rodanya 1. Ya ada roda 1 tapi kan langka. Apalagi dealer motor keluar mobil itu berarti ya mobil dealer. Kayak rodanya 1. Dan setiap kaum yang sesat seperti itu, yang sudah ingkar, yang bakal nanti diazab oleh Allah itu, nantang untuk meminta mukjizat, tapi ketika didatangkan juga sebagian besar tidak mau beriman. Nanti nuduhnya apa? Ya kamu tukang sihir,
Bahkan Nabi Musa saja dulu suruh mendatangkan ini, tapi setelah itu datang, tapi tetap nggak mau iman. Oh berarti kamu sihirnya memang benar-benar ya. Padahal sebelumnya suruh mendatangkan sesuatu, bukannya untuk menjadikan dia beriman. Nah unta itu punya keistimewaan, makanya nanti disebutkan naqatullah, untanya Allah. Sedangkan sesuatu kalau ada Allahnya, kalau itu disandarkan kepada lafaz Allah, tandanya itu istimewa. Azabullah, azabnya Allah. Kalau cuman azab saja masih biasa, tapi kalau azabnya Allah, azabnya manusia saja kita masih biasa itu. Bisa api, bisa dipukul, bisa ditendang. Tapi kalau azab Allah, sudah. Unta ini saja keluar dari batu saja sudah istimewa, tapi dikatakan naqatullah, naqatallah, untanya Allah punya keistimewaan. Kalau dia minum itu Pak di satu sumur itu langsung habis airnya. Makanya Nabi Soleh punya perjanjian dengan kaumnya, biar unta ini sehari minum, sehari baru kalian, sehari lagi baru unta. Jadi disuruh puasa Daud lah, tapi khusus di sumur itu saja. Dan itu sebenarnya nggak merugikan kaum Samud, karena unta yang istimewa ini meskipun minumnya banyak, itu pun mengalirkan susu yang banyak pula, dan susu itu pun diminum oleh kaum Samud itu cukup untuk sehari, saking istimewanya. Tapi namanya orang sudah Allah gelapkan hatinya, tetap ada saja dari kaum Samud yang bilang tetap ini nggak bisa kayak gini, masa unta bisa minum sampai habis di sumur lagi, padahal susunya juga mereka minum. Masa kita kalah sama unta? Dia punya apa? Punya makar membunuh unta. Karena tahu itu untanya Nabi Soleh bahasa. Walaupun disifatkan itu naqatallah, untanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di sini juga nanti kita langsung baca dan artikan saja. Nabi Soleh alaihissalam bilang jangan engkau ganggu itu untanya. Maka suatu ketika karena tahu itu unta juga kuat punya keistimewaan, langka bahasa, walaupun sama orang yang tidak beriman, hanya ada makar untuk membunuh. Maka semua orang takut sebenarnya untuk membunuh, karena unta ini kuat dan juga dikatakan ini unta punya keistimewaan, beda dengan unta yang nggak ada yang mau membunuh karena nggak berani. Tapi orang pengen membunuh, sumur sehari nggak bisa make gara-gara unta itu. Nah, ada seorang wanita tua yang punya anak banyak, perempuan, dan cantik-cantik. Maka dia punya siasat dengan mengumumkan siapa bisa membunuh ontanya Soleh, Nabi Soleh, maka boleh nikah sama anakku yang mana saja. Pilih. Sudah anaknya cantik-cantik, Suruh pilih. Suruh milih. Gratis lagi. Kalau kita biasanya nggak memilih Pak ya, langsung semua lah, borongan. Maka ada satu namanya Kidar, ada namanya Kidar bin Salif kalau tidak salah, Kidar bin Salif yang dia berani mau membunuh ontanya Nabi Soleh karena dengan iming-iming dapat wanita cantik. Maka suatu saat malam, ada yang mengatakan itu hari Rabu, hari Rabu ini malam ya, terhitung Kamis berarti sudah dipotong itu. Kaki untanya dipotong, akhirnya tersungkur untanya. Itu pun belum mati untanya, karena masih kaki yang dipotong. Masih takut juga itu yang bunuh tuh Kidar bin Salif. Hanya orang tua yang punya anak banyak itu dikeluarkan gadis-gadisnya. Dengan apa harapannya? Penyemangat supaya Kidar bin Salif ini mau mengeksekusi untanya. Tambah semangatnya, akhirnya dibunuh lah. Akhirnya singkat cerita mati. Ada mengatakan unta itu sempat lahir juga kan, dari posisi hamil keluar dari batu sempat lahir, anaknya yang dibunuh, tapi intinya untanya dibunuh, dimusnahkan. Nah janji Allah Subhanahu wa taala apa? Kalau berani ganggu unta itu, azab Allah akan datang. Disampaikan oleh Nabi Soleh sebelumnya ini, sebelum unta dieksekusi. Maka mereka pun ya yakin bahwa ini akan ada azab ini. Tapi bisa jadi nggak terjadi lah, hati-hati. Maka ketakutan juga orangnya. Nah, yang tertinggal tadi si Kidar bin Salif ini sebelum membunuh itu dia pamitan sama RT RW-nya, lingkungan dipamiti, bahasa kita apa, sowan
supaya nggak terlalu nanggung sendiri. Makanya nanti di sini disebutkan, di dalam Al-Quran disebutkan kalian membunuh. Kalau kalian itu banyak apa satu Pak? Banyak. Tapi yang membunuh cuman Kidar bin Salih. Kenapa tahu bahasanya kalian? Karena orang membunuh satu, eksekusi satu. Kalau dia punya pamitan atau minta izin sama orang banyak, barulah dinamakan itu kalian tetap membunuh. Meskipun yang eksekusi satu, karena dia sowan dulu sama ketua RT-nya, lingkungannya, lurahnya, minta surat izin lah bahasanya. Tetap itu yang namanya atas nama banyak orang, pembunuhan berantai kalau bahasa kita. Tetap kena hukum. Nah, singkat cerita mati itu tadi sudah. Maka Kamisnya kaum Samud ini yang tidak beriman, khususnya yang tidak beriman, ini mukanya kuning. Harap-harapan ini mereka sadar ada yang mau bertobat. Karena kata Nabi Soleh, senang-senanglah kalian cukup 3 hari saja dari peristiwa zolim ataupun membunuh unta. Nanti di sini ada juga lafaz. Hari pertama Kamis mukanya kuning. Setelah Kamis Jumat mukanya mulai merah. Baru hari terakhir mukanya hitam. Datanglah azab Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Nabi Soleh yang tidak mau beriman, yang zalim. Datanglah itu suara, ada yang mengatakan itu gempa. Tapi kalau kita jamakkan jadi satu, bisa apa? Datanglah suara yang menggoncangkan bumi. Jadi suara juga azab, dampaknya ke gempa. Jadi 2 pendapat kita pakai. Suara datang menggelegar, gempa bumi. Akhirnya apa? Kaum Samud yang zalim itu tadi, yang tidak mau beriman, lututnya tersungkur ke tanah, kepalanya dibelusukkan di dalam tanah. Dalam tanah. Karena mereka bisa mahat apa-apa, tapi akhirnya dibinasakan pun dengan hal-hal yang sepele saja karena dia zalim. Nah, di hari pertama tadi yang kuning, ada yang berinisiatif kaum Samud yang tidak mau beriman. Katanya kalau kita membunuh unta ini dapat azab. Dikasih waktu hanya 3 hari untuk leha-leha hidup. Nah, bagaimana kalau kita nih, kalau memang itu nanti benar kok 3 hari kemudian kita mati kena azab, gimana sebelum 3 hari kita membunuh Nabi Soleh? Ya paling tidak kita mati, tapi Nabi Soleh juga mati toh, seperti itu toh bahasanya. Tapi ternyata makar itu tidak terjadi, duluan mereka binasa. Sampai sekarang masih ada situsnya. Kalau kita nanti di Arab atau di Mekah, Al-Hijr di Kabupaten Al-Ula. Jangan bilang Kabupaten Al-Ula, Pak ya. Kabupatennya nggak paham mereka. Tapi daerah Al-Ula, Ainal Al-Ula. Itu nanti kalau visanya ziarah diantar ke situ. Tapi lagi dan lagi, Nabi SAW dan para sahabatnya pernah melintasi ke situ ketika mau perang Tabuk. Para sahabat ini dilarang masuk ke situ kecuali dalam keadaan tabkin. Apa? Menangis. Kenapa? Karena daerah itu pernah diazab oleh Allah gara-gara ada orang yang zalim tidak mau taat kepada Allah. Maka kata Nabi, jangan masuki daerah itu kecuali dalam keadaan menangis. Bahkan sahabat itu pernah dulu rehat-rehat di situ. Nabi bersama Nabi juga ketika mau ditabuk. Maka sahabat ambil air dari sumur biasa, bukan sumur yang airnya diminum oleh unta, bukan, tapi sumur-sumur orang-orang sekitar situ. Maka air itu dikumpulkan, diadonlah roti untuk makan para pasukan-pasukan Islam. Nabi tahu ketika masih dipanci, dikuali di dapur, Nabi bilang tumpahkan itu, jangan dimakan. Kenapa? Karena air yang kalian ambil itu dari air yang tidak baik. Karena dulu sumur ini sumur yang diazab gara-gara orangnya diazab. Akhirnya adonan roti itu tetap dijadikan roti, tapi diberikan makan kepada hewan ternak ataupun hewan tunggangan untuk perang. Kata Nabi, ambil airnya jangan dari sumur itu, tapi dari sumur yang dulu sumur itu airnya diminum oleh unta. Nah, tandanya apa? Tempat pun berkahi, Pak. Jadi jangan sembarangan kita tempat. Nah, saya khawatirkan bahwa Borobudur, Prambanan, apa? Kalau kita masuk karena kita senang-senang, bahaya sekali. Padahal kita tahu Borobudur itu ditemukan tahun berapa, Pak? Dalam keadaan tertutup tanah, tidak? Tertutup tanah. Wujudnya sekarang bisa seperti itu karena tanahnya sudah hilang. Bisa jadi, bahkan bisa menjadi keyakinan kita 100%. Itu dulu pun pernah diazab oleh Allah.
Allah. Kalau kita di sana cekrek-cekrek seneng tanpa ada rasa sedih, oh hati-hati bahaya. Dosa kita. Plus lagi apa? Itu tempat peribadatan orang non Islam. Nah, kalau kita mau masuk suatu daerah yang terkenal itu daerah bukan daerah yang diridhoi oleh Allah, dirahmati Allah, harus minimal apa? Ada perasaan memang apa? Perasaan sedih. Di sana enggak cekrek-cekrek seneng ketawa. Dia tidak tahu itu dulu tempat yang pernah diazab oleh Allah. Karena di hadisnya ada Nabi melarang masuk ke kota tersebut kaumnya Samud kecuali dalam keadaan menangis. Yang enggak harus nangis air mata. Tapi apa? Jadikan pelajaran. Faqasusil qasoso la'allakum tafakkaru. Ceritakanlah wahai Muhammad kisah-kisah orang terdahulu. La'allahum yatafakkarun, supaya mereka mau berpikir. Laqad kana fi qasasihim ibarah liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka orang-orang terdahulu ada ibrah. Apa ibrah? Jarum itu maksudnya pelajaran liulil albab, bagi orang yang punya akal. Maka ini bukan hanya dongeng, karena ada situsnya. Kalau dongeng saja selama itu tidak di Quran, tidak di hadis, bisa jadi kita boleh percaya pengantar tidur sambil tidur boleh. Tapi karena ini kisah yang nyata, di Quran ada, di hadis ada, maka ini bukan hanya dongeng pengantar tidur. Harus kita pahami bahwa orang kalau tidak mau taat kepada Allah, mudah bagi Allah untuk mendatangkan azab. Dan bagi orang yang mau beriman kepada Allah, meskipun itu di daerah yang mayoritas orang tidak mau taat, pasti juga diselamatkan oleh Allah. Berapa kejadian banjir, longsor, rumah orang semua habis, ada satu rumah yang utuh. Begitu juga kaum Samud seperti itu, ada yang beriman, ada yang tidak. Padahal logikanya Bapak, suara itu didengar semuanya seharusnya, minimal ya mati semua. Tapi kenapa yang mati hanya orang tidak beriman? Nanti ada ayatnya. Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Soleh dan selamatkan kaumnya yang mau beriman. Nah, kalau kita mengunjungi sesuatu tempat, apalagi itu bukan tempat tempatnya non Islam, nah kita harus ada perasaan sedih. Dan Pak Yai kami menasihati jangan masuk budur, jangan masuk Prambanan. Walaupun saya nyesel sedikit, tapi sampai sekarang alhamdulillah di Magelang 4 tahun nggak pernah masuk. Pak Adi saya itu kalau berdiri, rumahnya itu kalau saya berdiri di halaman, kelihatan itu namanya Candi Borobudur. Candi Borobudur. Di Jawa nggak hanya Candi Borobudur saja, ada Candi Mendut, ada desa candi kecil-kecil itu banyak sekali. Tahun 18 sekian Masehi, di tempat kaum Samud ini, Kabupaten Al-Ula, ini terakhir manusia boleh tinggal di situ. Sekarang pemerintah Arab nggak boleh ada tinggal di daerah tersebut karena ada penelitian dan sebagainya. Semoga bisa ke sana. Tapi niat untuk mencari ibrah, tambah yakin lagi. Bukan untuk niat untuk senang-senang. Itu sedikit tentang kaum Samud. Karena di Quran juga kaum Samud ini dijelaskan sedikit sekali Pak. Bu, jadi mungkin ini saja penjelasan tentang kaum Samud. Yang saya kejar sebelum Ramadan biar kaum-kaum ini bisa kita kenal. Jadi nggak asing nanti. Ayat selanjutnya. Qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana lafi syak mimma tad'una ilaihi murib. Qalu, kaum Samud berkata, ya Soleh, wahai Soleh, qad kunta fina marjuwan. Sungguh kamu itu dulu bagi kami, qad kunta, sungguh kunta, kamu dulu fina bagi kami marjuwan, kami harap-harapkan. Narju antakuna sayyidan, tafsirannya kami ini berharap kamu menjadi sayyid. Saya itu apa? Pemimpin. Jadi Nabi Soleh sebelum dakwah terpilih jadi nabi, itu pun dulu pernah digadang-gadang menjadi caleg lah ataupun apa, bupati lah bahasanya. Karena Nabi Soleh punya keistimewaan juga, dan itu pun sesuai dengan
Apa? Dengan syar'i. Apa syar'i itu? Nabi-nabi itu dari orang-orang pilih. Meskipun belum diangkat menjadi nabi, tapi biasanya dari lahir sudah terjaga. Enggak ada sejarahnya kok nabi sebelumnya kok nyembah langit, enggak ada. Bahkan kisah Nabi Ibrahim masih kecil lama. Ada yang cerita kalau matahari terbit disembah, tapi ternyata ketika sore Tuhannya hilang. Malam ada bulan disembah, bahkan ketika pagi hilang. Tuhan kok ada sama hilang bagaimana? Itu bukan berarti Nabi Ibrahim menyembah. Nabi Ibrahim hanya membuat penelitian. Kalau ini benar-benar Tuhan, kenapa kok adanya cuma pagi sampai sore? Kalaupun bulan ini Tuhan, kenapa adanya cuma malam sampai pagi? Itu pun bulan nggak setiap hari dilihat. Masa Tuhan seperti itu sifatnya? Itu maksudnya. Bukan berarti Nabi Ibrahim juga dulu penyembah bulan. Hati-hati, karena Nabi itu meskipun belum diangkat menjadi Nabi, sudah menjadi orang pilihan. Itu makanya kita hati-hati, nggak boleh ngomong lagi orang tuanya Nabi Muhammad di neraka. Nanti itu pembahasannya panjang sekali. Bapakmu dibilang, bapakmu kayaknya orang nggak baik-baik. Kayaknya itu mampir neraka dulu, meskipun nanti di surga. Kita gimana Pak? Wah, malang-malang putung. Rawe-rawe rantas, kue nyakitin, celah saya masih hidup nggak masalah. Nyelah bapakku, wah tersinggung. Nabi dikatakan di neraka bapaknya. Hati-hati. Qalu ya Soleh qad kunta fina marjuan. Nabi Soleh pun kata kaum Samud, dulu sebenarnya sebelum kamu dakwah ngajak ke tauhid, ke Allah itu satu, kami gadang-gadang jadi pemimpin. Qabla hada, sebelum ini apa? Sebelum Nabi Soleh berdakwah. Alladzi sadara minka atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Apakah kamu ini akan melarang kami? Atanhana itu artinya apakah kamu mau melarang kami? An na'budu, untuk karena kami menyembah ma ya'budu abaana, apa-apa yang disembah oleh nenek ataupun kakek moyang kami. Apa kamu mau melarang saya ataupun melarang kita semua ini? Padahal ini sudah ada dari dulu. Apa yang disembah nenek moyang kami sembah. Yang kami sembah itu yang disembah orang-orang itu. Minal austan, berupa berhala. Austan berhala. Wa inna la fi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Wa inna la fi, dan sesungguhnya kami la fi syak, dalam keraguan, mimma tad'una, dari apa-apa tad'una yang engkau dakwakan kepada kami, ilai, berupa minat tauhid, berupa ketauhidan, muri mauqi'in firri, dalam keraguan. Maka kata kaum Samud, kami pun ragu tentang apa yang kau dakwakan. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansuruni min Allah in asaituhu fama tazidunani ghayra takhsir. Jawaban Nabi Soleh, qala, kata Nabi Soleh, ya qaumi, kaumku, ara'aytum, bagaimana pendapat kalian? In kuntu ala bayyinatin, jika aku ala bayyinatin, ke atas bayinah, bukti, bayan, atau yang dimaksud di sini mukjizat, mir Rabbi, dari Tuhanku. Pendapat bagaimana tentang mukjizat dari Tuhanku ini? Apa mukjizatnya tadi Pak? Batu keluar unta yang kuat, tangguh, sedang hamil. Itu mukjizat. Kan dulu mintanya kaumnya Nabi Soleh seperti itu, kaum Samud. Terus pendapat bagaimana dengan hal ini? Wa atani minhu, dan telah datang kepadaku rahmatan, rahmat, nubuah, kenabian. Famay yang suruni minallah, maka siapa yang dapat menolongku, yamnauni, siapa yang dapat mencegahku, minallah, dari azabnya Allah.
Minallah di sini itu dari Allah, tapi maksudnya adalah azab. Makanya tafsirnya ayat adzabihi, dari azabnya Allah. Kalau aku nih berhenti dakwah, siapa yang akan menolongku? Sedangkan mukjizat rahmat ini pun dari Allah. Aku berdakwah ini karena wahyu dari Allah. In asaituhu famatazidunani. In asaituhu, jika aku bermaksiat kepadanya, pada Allah, famatazidunani, maka tidaklah tazidunani, tidaklah hanya akan menambah bagiku ghairu taksir, kecuali apa? Kerugian. Kalau aku bermaksiat kepada Allah, kata Nabi Soleh, kalau aku berhenti untuk berdakwah, kan tadi pengennya kaum Samud apa? Nabi Soleh ini berhenti berdakwah. Apalagi sebelumnya digadang-gadang menjadi penghulu pemimpin kaum. Tapi kalau aku bermaksiat, famatazidunani, tidaklah bertambah bagiku biamrikum li bidalik, tafsirannya dengan perintah kalian kepadaku dengan hal itu, maksudnya untuk berhenti berdakwah, ghairu taksir, kecuali hanya akan merugikan diriku sendiri, tablil, akan menyesatkanku. Wong ini dari Allah, kok aku tidak mau berdakwah, kan berarti wa ya qaumi, wahai kaumku, kata Nabi Sallallahu lagi, hadihi naqatullah. Nah, hadihi, adapun ini, iku naqatullah, untanya Allah. Apa-apa yang disandarkan kepada Allah itu berarti dahsyat sekali. Kalau kita bilang pun harus hati-hati, Pak. Kalau kita dizolimi harus bilang, oh, kamu lihat saja balasan, ataupun lihat saja balasanku, masih mending. Tapi kalau kita mengucapkannya, wah, hati-hati, akan datang suatu saat balasan Allah, berarti balasan yang ya mungkin tidak di dunia, tapi bisa jadi di akhirat. Bukan bisa jadi, pasti di akhirat, karena disandarkan kepada Allah. Pembantu itu pekerjaan yang kurang pas menurut kita. Tapi ketika disandarkan kepada orang besar, pembantu presiden, jadinya apa? Siapa pembantu presiden? Menteri jadinya. Apa kita punya kerja? Pembantu, Pak. Pembantu cuman. Iya, pembantunya Pak Presiden. Menteri, Pak. Bukan babu. Wa ya qaumi hadi naqatullah, wa qaumku hadi ini naqatullah, untanya Allah, lakum, bagi kalian, buat kalian, ayatan, sebagai bukti. Untanya Allah ini bagi kalian sebagai bukti. Fadaruha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudakum adzabun qarib. Fadaruha, biarkan unta tersebut, hanya isinya unta. Fadaru, biarkan ha ing unta, ta'kul fi ardillah, biarkan unta tersebut ta'kul, makan, fi ardillah, di buminya Allah. Kan untanya saja untanya Allah, berarti makan sembarang ya biarkan. Wala tamassuha, dan jangan kalian ganggu, kalau bahasa mentahnya jangan kalian senggol itu unta. Bisuin, dengan keburukan. Tafsirannya akor itu nyembelih, Pak. Jangan kamu sakiti, jangan kamu sembelih itu unta. Fayakhudakum adzabun qarib, maka azab yang dekat akan menimpa kalian. Maka azab yang dekat akan menimpa kalian. Tafsirannya ma in aqaru tamuha, kalau kalian nyembelih itu unta. Faqaruha, terjadi benar. Mereka menyembelih unta. Hanya mereka menyembelih unta. Aqaruha qadaron bi amrihim, karena ada perintah-perintah dari sesepuh ataupun pemimpin-pemimpin himnya itu kepada mereka yang lain. Faqala, Nabi Soleh berkata, tamatta'u, senang-senanglah kalian. Setelah tahu untanya dibeleh oleh kaum Samud, tamatta'u, Nabi Soleh bilang, tamatta'u, senang-senang kalian. Aisyu, hiduplah kalian. Fidarikum, di rumah kalian. Salasata ayyam, cukup 3 hari. Summa tahlikuna,
tafsirannya kemudian binasalah kalian. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Demikian itu janji, wa'dun itu janji, ghairu makdzub, yang tidak akan diselisihi ataupun tidak dibohongi. Kadzib, makdzub fihi di dalamnya. Karena kalian sudah menyembelih, hiduplah tamatta'u isu, hiduplah senang-senanglah, masih ada 3 hari. Falamma jaa amruna najjayna shalihan walladzina amanu ma'ah birahmatin minna wa min hisyi yawma'id inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Falamma tatkala jaa telah datang amruna perintah kami, maksudnya apa? Biihlakihim, kehancuran mereka. Kan ini firmannya Allah. Maka tatkala datang keputusan kami, biihlakihim, membinasakan mereka, maksudnya najjaina sholihan, kami menyelamatkan. Najja itu selamat, najjaina menyelamatkan. Kami menyelamatkan sholihan ing Nabi Soleh, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ma'ahu, beserta Nabi Soleh. Wahum, menurut tafsir Jalalain, wahum arba'atu alafin, orang-orang yang derek Nabi Soleh iman hanya 4.000 orang. Ya lumayan lah bahasa. Birahmatin, selamatnya dengan rahmatnya Allah. Maka kalau kita selamat tertimpa musibah, yang lainnya kok tertimpa musibah, itu pertolongan berupa rahmat. Maksudnya kasih sayang Allah. Semua itu rahmatnya Allah. Orang Jawa sementing selamat. Walaupun selamat itu ya penting, tapi yang penting selamat. Udah kakinya bengkak, tangannya putung, kecelakaan di UGD ya, orang tuanya datang, alhamdulillah nak, sementing selamat. Ya selamat, tapi dengklang ngaruh buntung. Itu saking apa? Orang-orang tua dulu kita, terutama orang Jawa itu saking apa? Membuat apa? Suatu pemikiran bahwa di setiap dari kesusahan kita seperti apapun masih ada sisi terkecil untuk kita bersyukur. Yang penting selamat. Nah itu rahmatnya Allah. Minna wa min hisyi yauma'id. Rahmat minna dari kami, dari Allah. Wa najjainahum min hisyi yauma'id, dan menyelamatkan kami mereka min hisyi yauma'id, dan kami menyelamatkan juga mereka orang-orang yang beriman kepada Nabi Soleh min hisyi yauma'id, dari kehinaan hari itu. Apa? Ya hancur, mereka musnah itu hina di dunia, hina apalagi di akhirat. Makanya di sini dikatakan birahmatin minna, selamatnya mereka itu ya selamatnya mereka dari azabnya Allah ini satu rahmat, tapi mereka bisa selamat, bisa hidup tidak mati ketika diazab Allah, itu pun ada peluang rahmat yang lain. Apa? Mereka tidak dihinakan oleh Allah karena mati dalam keadaan diazab oleh Allah. Matinya ketika itu saja itu azab Allah, dan mati ketika itu juga itu pun apa? Dapat titel apa? Keburukan karena merasa diazab oleh Allah. Maka orang beriman itu diselamatkan, tur juga dipuji-puji karena dia selamat dari azab. Makanya kalau orang beriman, Pak, Bu, itu mudah untuk membuka peluang untuk bersyukur. Ini rahmatnya Allah. Kalau kita taunya satu kejadian ini rahmatnya Allah satu, tidak. Tapi kalau kita pintar itu, wah ternyata rahmatnya Allah itu banyak sekali. Ada seorang gadis dipaksa, ada seorang gadis pengen nikah dengan kekasihnya yang diidam-idamkan, tapi orang tuanya tidak setuju. Hanya sampai hari H nggak terjadi itu pernikahan. Kalau anaknya itu benar-benar yang bisa berpikir, nah maka dia akan bersyukur. Oh ini rahmatnya Allah.
apa? Mungkin kekasihku tidak baik. Tapi di lain sisi juga ini rahmatnya Allah. Kenapa? Karena secara tidak langsung aku bisa taat kepada orang tua. Tapi di lain sisi juga bisa juga nih, oh mungkin pas pernikahan ini nggak terjadi, itu pun rahmat Allah yang lain. Apa? Karena kalau sekarang undangan nggak bisa banyak karena lagi ini rahmatnya banyak sekali, peluangnya banyak. Kalau orang pinter. Tapi kalau orang nggak pinter, ini pokoknya satu saja rahmatnya Allah. Maka buat peluang itu bahwa kita ini banyak sekali rahmat Allah. Terus lanjut Pak, ini cuma sedikit saja karena kisahnya setelah itu dilanjut kisah Nabi Ibrahim sampai 68 apa 7. Birahmatin minna wa min hisyi yauma'id. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Inna sak temene rabbaka Tuhanmu huwal qawiyyul aziz. Dia yaitu Allah al-qawiyyu iku maha kuat, al-aziz maha perkasa. Ini karena menyebutkan azab, maka Allah maha kuat. Hanya didatangkan suara saja, semua sudah langsung bergelimpangan. Al-aziz tafsirnya al-ghalib, yang memenangkan maksudnya. Qawi Allah qawi itu maha kuat karena bisa mendatangkan sesuatu itu berupa azab. Al-aziz maha perkasa karena bisa menyelamatkan orang-orang beriman di tengah azab. Wa akhadhal ladzina dzalamu sayhah fa asbahu fi diyarihim jathimin. Wa akhadhal ladzina dzalamu dan menimpa orang-orang dzalamu yang zalim. Tadi orang beriman, sekarang yang zalim. As-sayhah suara. Sayhah suara. Angin suara. Fa asbahu fi diyarihim jathimin. Kemudian menimpa mereka fi diyarihim di rumah-rumah mereka jathimin. Itu tadi saya katakan jathimin bi arkin ala rukbi mayyitin. Dalam kondisi mati, lututnya nempel tanah, kepalanya dirusep ke bawah, ke tanah. Kayak posisi orang sujud tapi dia lututnya itu di tanah, berdiri tegak itu lututnya. Terusepkan. Karena apa? Kaum Samud ini bisa mahat-mahat, dia itu tadi gunung dijadikan rumah. Bukti daripada dia itu menguasai ilmu, tadi orang bilang arsitek, ukiran-ukiran. Bangga dengan seperti itu, tapi nggak mau iman, dihinakan karena apa yang dibanggakan. Berapa orang bangga ini tani dari kekuatan saya, hektaran panen. Pas ngecek lahan, wah pas hujan gerimis, petir, sambar, dier, mati. Kita dihinakan dengan apa yang dulu dibanggakan. Tapi waktu sholat nggak mau sholat. Waktu sedekah zakat yang nggak mau. Tapi bukan berarti mati di sawah kesambar petir terus dia membanggakan sawahnya. Belum tentu. Bisa jadi kesambar petir karena memang dia nggak punya sawah, pengen tilik sawah wong. Dalam keadaan beriman ya enggak. Tapi orang yang sering membanggakan sesuatu, kalau dia nggak mau dekat sama Allah, suatu saat pasti akan menjadi bumerang itu sesuatu yang dibanggakan, sebagai bukti bagi orang-orang yang ada di sekitar bahwa dulu dia membanggakan seperti itu nggak baik. Laqad kana fi qasasihim ibarah. Ingat kejadian-kejadian yang sudah lalu, ini menjadikan ibrah bagi kita. Jangan sampai kita yang seharusnya lebih berpengalaman kok tapi nggak mau beriman. Kalau mereka tidak tahu kelakuan kita orang-orang dulu, tapi kita mengetahui kelakuan orang-orang terdahulu. Kita seharusnya lebih berilmu ketimbang orang-orang terdahulu. Nah, terakhir ayat yang terakhir sampai 28 ayat 68 berarti. Nah, setelahnya itu Nabi Ibrahim. Ka'allam yaghnau fiha ala inna thamudan kafaru rabbahum ala bu'dan li thamud. Ka'allam yaghnau fiha. Ka'an tafsirannya hanya menafsirkan tentang kedudukan secara nahwu saja, sorobnya. Ka'an seakan-akan, seolah-olah lam yaghnau, mereka tidak
Yahnau itu yukimu, mereka tidak berada di situ, tidak berdiam di situ. Fiha, di dalam darihim. Sebelumnya kan ada penyebutan rumah mereka. Seakan-akan mereka itu tidak tinggal di situ. Ala inna Samudan kafaru, ketahuilah sesungguhnya kaum Samud kafaru, kufur rabbahum kepada Tuhan mereka. Ala ketahuilah bu'dal li Samud. Jauh, bu'dan itu jauh arti kasarnya atau arti mentahnya jauh, tapi artinya ala bu'dan ketahuilah azab li Samud bagi kaum Samud. Makanya jauh itu ya orang jauh dari Allah itu kan buruk atau baik? Buruk. Maka artinya ala bu'dan itu sebenarnya ketahuilah jauh sesungguhnya orang Samud. Maksudnya apa? Terkena azab, bencana, celaka, binasa bagi kaum Samud. Itu sorofnya saja. Yang dimaksud apa? Kobilah kaum Samud. Saking didelesepkan kepalanya, seakan-akan itu dulu bangunan yang begitu dahsyat, kampung yang begitu dahsyat, daerah yang begitu dahsyat, seakan-akan nggak ada penghuninya karena dihinakan seperti itu. Ya, akhirnya sampai sekarang nggak dihuni juga. Sampai sekarang tidak dihuni. Padahal hebat-hebat. Makanya tahun 18 sekian pemerintah Arab Saudi itu menutup, nggak boleh ada orang tinggal di situ. Bahkan walaupun sekarang turis-turis kita kalau ke sana boleh masuk, boleh, tapi tetap nggak ada toko, nggak ada warung di sana. Kenapa? Karena masih berpegang dengan hadis Nabi, nggak boleh senang-senang di daerah tersebut. Kalau makan nanti ada warung, wah jadi nongkrong. Ada toko jadi pengen belanja. Sampai sekarang nggak ada warung di sana, nggak ada toko, Pak. Apa harus berbekal kalau harus masuk ke sana. Dan itu pun nggak boleh lama. Bahkan beberapa tahun yang lalu ada satu artikel saya baca di internet itu ada sampai foto-foto pun nggak boleh di sana, dijaga tentara. Diperiksa HP-nya nggak boleh foto-foto di daerah tersebut. Tapi yang nyolong-nyolong ya masih ada. Buktinya di internet banyak foto-foto lokasi kaum Samud itu di Al-Hijr ataupun di Al-Ula, Kabupaten Ula. Nah, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil akhir. Ini insyaallah di pertemuan yang akan datang karena itu sudah menyebutkan tentang kisahnya Nabi Ibrahim. Nah, kesimpulannya Pak, yang pertama Pak, jangan membanggakan. Lagi-lagi jangan bangga dengan apa yang tidak mendatangkan ketakwaan kepada Allah. Bangga itu boleh, tapi ada bangga yang nggak boleh. Apa? Sombong. Sombong itu pun bangga. Kata Pak Yai kami, sabar dengan malas ini dua hal yang berbeda, tapi kelihatannya sama. Dipukul nggak balas, itu ya sabar dia. Tapi ada orang yang malas meladeni, itu malas berarti. Nah, dicaci dia diem saja, itu biasanya malas. Makanya orang sabar itu ya biasa, kadang pelan-pelan jalannya, sikapnya pun lambat. Orang sabar, tapi orang malas juga ada seperti itu. Yang dia nggak sabar tapi malas. Sabar malas beda, tapi terlihat sama. Yang kedua apa? Itu tadi sombong dan bang. Kalau sombong itu nggak mendatangkan kebaikan, yang ada malah keburukan. Tapi kalau bangga itu mendatangkan kebaikan. Jadi orang Islam bangga. Tapi kalau kita sudah sombong, jatuhnya sombong. Namanya sombong. Anak soleh bangga, walaupun niatnya dipamerkan. Wah, anak saya alhamdulillah di pesantren. Itu kalau niatnya bangga, bagus. Maksudnya apa? Aku senang anakku di pesantren. Tapi kalau ada timbul dalam hati anakku di pesantren, anakmu enggak, nanti berarti jatuhnya ke sombong. Nah, yang satu lagi lupa itu apa, yang persamaan tapi beda. Maka jangan membanggakan sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan. Maka setiap dapatkan sesuatu yang membanggakan kita, jangan lupa ucapkan alhamdulillah. Bukti kita ini tahadus bin ni'mah. Tahadus itu membicarakan bin ni'mah, kenikmatan Allah. Alhamdulillah saya punya mobil. Itu bisa jadi sombong, bisa jadi bangga. Kalau sombong itu ya kamu nggak punya mobil maksudnya. Tapi kalau dia bangga, tahadus bin ni'mah menceritakan kenikmatan Allah, yang ada anggapan apa? Ini mobil aku punya dari Allah. Alhamdulillah aku ngaji. Nah, bilang seperti itu, alhamdulillah aku ngaji, supaya kamu juga ikut ngaji. Bukan berarti aku ngaji, kue enggak. Berarti kue enggak ngaji dong. Berarti. Maka kita harus bedakan mana bangga, mana sombong. Yang kedua,
Ini memberikan pengajaran kepada kita bahwa keimanan ini lagi dan lagi suatu hal yang sangat penting. Orang banyak sekarang doa itu lupa apa? Doa supaya dikekalkan iman. Yang ada apa? Berikanlah surga ya Allah. Terimalah amalanku ya Allah. Seperti itu. Tapi dia tidak doa jarang sampai sabit kulubana ala dinik. Tetapkanlah hatiku dalam agamamu ya Allah, itu lupa. Yang ada hari ini nggak dapat 100.000 ya doanya ya Allah berikanlah lebih banyak lagi. Pas sekarang jualannya nggak laku ya Allah lakukanlah. Berikanlah ajian jarang goyang dan sebagainya. Tapi lupa mencari ataupun berdoa mohon supaya ditetapkan iman. Maka habis sholat itu waktu yang paling ijabah Pak, habis sholat. Jangan kemana-mana sebelum doa. Meskipun hanya setengah menit, minta sama Allah, ya Allah tetapkanlah imanku. Berapa orang yang pagi iman tapi sorenya kafir. Sorenya iman, malamnya kafir. Maka kita ini bersyukur sekali. Walaupun kita sering di Thariqul Jannah, tapi ada jaminannya kita bisa mati di Thariqul Jannah. Dalam arti itu mati Thariqul Jannah itu dalam keadaan beramal soleh terbuka. Mari kita doa ya Allah apa yang menjadi keistimewaan daripada amalku ini engkau terima dan jadikan aku kekal dalam keimanan. Apapun hidupku pokoknya penting itu. Nah yang terakhir dakwah ini harus penuh dengan pendekatan, dengan logika bagi orang yang bisa berpikir, dengan tahapan-tahapan supaya kita tidak salah dalam berdakwah. Banyak orang yang niatnya bagus tapi tata caranya tidak bagus. Maka selagi kita bisa mendapatkan dunia, dapatkan Pak. Nggak ada larangan. Islam itu melarang umatnya untuk kaya. Nggak ada. Yang ada Nabi SAW mencontohkan doa, Allahumma ja'alik dunya fi yadi wa la taj'alha fi qalbi. Apa artinya Pak? Jadikanlah gorengan di tanganku, tapi jangan engkau masukkan di dalam hatiku. Bahkan sekarang membuktikan orang yang sukses dunianya, dakwahnya mudah. Bos punya karyawan 10, nyuruh sholat, itu nggak perlu pakai wahai ya ayyuhalladzi pegawaiku. Ketahuilah nggak perlu. Langsung tulis peraturan kerja di sini waktu sholat ya sholat giliran kalau perlu, walaupun nggak bisa jamaah giliran. Kira-kira taat tidak pegawainya? Ya kalau nggak taat tinggal ditendang gitu saja. Tapi kalau kita bukan bos gimana? Oh, harus pendekatannya super duper. Kalau kita punya harta, punya kemewahan, punya dunia, dakwah pun menjadi mudah. Tapi bukan berarti saya mau dakwah kalau saya kaya. Tidak. Semua punya peluang untuk berdakwah. Tapi saya katakan yang punya dunia, pengaruh besar dakwahnya bisa didengarkan. Tahu-tahu turun dari mobil Mercy. Baik Pak, sholat, habis itu saya ajak makan coto. Kira-kira mau tidak Pak sholat? Ya mah, kalau kita cuma jalan, Pak, ayo sholat Pak. Habis itu Bapak makan sendiri. Ya belum tentu. Nah, walaupun awal-awal karena coto sholatnya, harapannya suatu saat dia sholat meskipun tanpa coto, nggak masalah. Masalah itu Pak ya. Sama-sama ini menjadi catatan bagi kehidupan kita. Bahwa itu tadi di atas kebaikan ada kebaikan, satu kebaikan masih ada kebaikan yang lain. Cari peluangnya. Karena kita aktif di kajian, maka bagaimana kita ini pikirnya pun melebihi daripada orang yang tidak duduk di pengajian. Kalau pikiran kita masih sama dengan orang yang tidak istiqomah dalam majelis ilmu, berarti kita tidak ada perkembangannya, harus kritis. Kalau orang tidak mau jamaah, yang tidak ngaji aja nggak mau jamaah. Nah, apalagi yang ngaji saja nggak mau jamaah, apalagi yang nggak ngaji. Yang ngaji saja ikhlasnya susah, apalagi yang nggak. Itu yang harus kita pahami. Makanya kita ini namanya fastabiqul khairat, itu cambuk menyambut supaya kita menjadi yang terdepan. Demikianlah sholatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah, sholatullah salamullah alaihi Habibillah wa sallam bismillah bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah
بادئ يا الله. والله أعلم بالصواب. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.